Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelosok Sumedang. Perjalanan saya kali ini sedang menuju ke sebuah tempat wisata ziarah, tepatnya berada di lokasi Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang tentunya. Dan sudah sejak lama Desa Dayeuh Luhur merupakan destinasi wisata ziarah favorit yang ada di kota Sumedang. Para pengunjung bukan hanya datang dari dalam kota saja, tetapi dari luar kota pun sudah banyak yang berkunjung ke Dayeuh Luhur ini. Ada 3 titik tujuan para peziarah datang ke situs Dayeuh Luhur ini, yaitu 1, ada makam Prabu Gesan Ulun yang merupakan raja terakhir dari Kerajaan Sumedang Larang. Kemudian yang kedua yaitu ada petilasan Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa merupakan seorang patih yang sakti mandraguna, kepercayaan dari Prabu Gesan Ulun. Lokasi yang ketiga yang menjadi tujuan para peziarah mengunjungi Desa Dayeuh Luhur ini adalah adanya 7 mata air keramat yang lokasinya tidak jauh dari petilasan Eyang Jaya Perkasa. Nah teman-teman, untuk menuju ke situs Dayeuh Luhur ini, jika ditempuh dari kota Sumedang kurang lebih hanya berjarak sekitar 10 km saja. Bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Setelah masuk jalan menuju Desa Dayeuh Luhur, jalanan akan terus menanjak karena memang lokasi Desa Dayeuh Luhur ini berada di dataran tinggi, tepatnya di Gunung Rengganis, bahkan hampir di puncak Gunung Rengganis. Desa Dayeuh Luhur pada zaman dahulu merupakan ibu kota Kerajaan Sumedang Larang, yang awalnya dari Kutamaya di kota Sumedang. Pusat pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang dipindahkan oleh Prabu Gesan Ulun menuju ke Desa Dayeuh Luhur pada tahun 1585. Nah teman-teman, kita akan segera masuk ke Desa Dayeuh Luhur. Kita sudah melalui gapura desa, dan sebentar lagi di depan ada pos jaga teman-teman ya. Untuk masuk ke wilayah situs Dayeuh Luhur ini dikenakan biaya harga tiket masuk sebesar Rp5.000 saja per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelosok Sumedang. Teman-teman, saat ini saya berada di sebuah tempat wisata ziarah yang menjadi ikon kota Sumedang, yaitu Dayeuh Luhur. Dayeuh Luhur menjadi ikon wisata ziarah di Kabupaten Sumedang karena di Dayeuh Luhur ini terdapat makam Prabu Gesan Ulun dan juga ada makam Ratu Harisbaya, istri dari Prabu Gesan Ulun, dan juga ada petilasan dari Eyang Jaya Perkasa yang merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang yang terkenal sakti mandraguna. Teman-teman, hari ini adalah hari Kamis menjelang malam Jumat. Dan kebetulan sekali malam ini adalah malam Jumat Kliwon, teman-teman. Jadi saya sengaja membuat tayangan eksklusif. Kita akan melihat kondisi di Dayeuh Luhur ini. Ini siang sudah mulai ramai pengunjung teman-teman ya, karena memang wisata ziarah di Dayeuh Luhur ini sudah terkenal bukan hanya di Kabupaten Sumedang saja, bahkan bukan hanya di Jawa Barat saja, yang dari luar kabupaten, luar provinsi, bahkan banyak yang sudah berkunjung ke situs Dayeuh Luhur ini teman-teman. Nanti kita akan menuju lokasi. Ini lokasinya tidak jauh dari sini teman-teman ya. Untuk masuk ke wisata ziarah ini dikenakan HTM per orang 5.000 di luar parkir ya teman-teman. HTM-nya 5.000 per orang. Kita akan dikenakan di sana tiket masuk. Pos tiket masuknya di sana 5.000 ya. Nah ini kita masuk menuju Desa Dayeuh Luhur teman-teman ya. Ini sudah mulai terlihat mobil-mobil tamu sudah banyak berjajar di sebelah sini.
ada mobil pribadi dan juga ada mobil elep. Oh ya, berarti mobil elep bisa masuk ke sini juga ya teman-teman ya. Ini terlihat dari sini ada mobil elep ya, itu yang warna oranye. Oke, bisa masuk juga ya teman-teman. Ini kalau melihat letter mobilnya ini jauh-jauh teman-teman ya. Ada letter T, letter B, letter D, letter E, letter BK bahkan. Nih ya, banyak sekali teman-teman sebelah sini. Kita sepintas aja. Oke. Ini di depan saya ada kantor desa. Kantor kepala desa Dayeuh Luhur di sebelah kiri saya. Dan di sebelah kanan ini sudah masuk area situs Dayeuh Luhur. Oke teman-teman, sini sudah banyak pengunjung ya. Sudah banyak pengunjung yang sudah mulai berdatangan. Kita ke sana ya, ke situs Dayeuh Luhur, ayah makam Prabu Gesan Ulun. Teman-teman mau lihat ya? Kita mau lihat Nalendra. Nalendra itu apa ya? Oh, Nalendra itu raja. Ini situs yang pertama teman-teman, situs yang utama yaitu makam Prabu Gesan Ulun. Nah teman-teman, ini di depan saya, di sebelah kiri saya ada bangunan, yaitu bangunan makam Ratu Harisbaya. Ratu Harisbaya merupakan istri kedua Prabu Gesan Ulun. Sedangkan permaisuri yang pertama Prabu Gesan Ulun yaitu Nyimas Cukang Gedengwaru yang makamnya berada di desa Cikondang, Dusun Cigobang. Nah, dan makam Prabu Gesan Ulun jaraknya tidak jauh dari sini teman-teman, kurang lebih sekitar 100 meter saja. Dan nanti setelah ini kita akan menuju ke makam Prabu Gesan Ulun. Prabu Gesan Ulun memerintah pada tahun 1578 hingga 1601 Masehi. Diperkirakan sekitar 23 tahun memimpin kerajaan Sumedang Larang dan merupakan raja terakhir dari Sumedang Larang sebelum akhirnya Sumedang Larang jatuh ke tangan Mataram. Kisah cinta antara sang Prabu Gesan Ulun dengan istri penguasa Pangeran Girilaya Cirebon yang bernama Ratu Harisbaya merupakan kisah yang membawa petaka bagi kerajaan Sumedang Larang. Terjadi perang besar antara kerajaan Sumedang Larang dengan kerajaan Cirebon yang dipicu oleh dibawanya Ratu Harisbaya oleh Prabu Gesan Ulun ke Sumedang Larang. Yang pada saat itu Ratu Harisbaya merupakan istri dari Pangeran Girilaya Kesultanan Cirebon. Kisah pertempuran antara Cirebon melawan Sumedang yang disebabkan oleh dibawa larinya Ratu Cirebon dikisahkan dalam beberapa naskah klasik, di antaranya naskah Pustaka Kertabumi, Babad Sumedang, dan Babad Limbangan. Nah teman-teman, kisah ini saya ambil dari salah satu ulasan dari sindonews.com. Sebelum terjadinya perang, kedua kerajaan tetangga ini didahului oleh kisah yang panjang, yaitu di mana Panembahan Ratu, Gesan Ulun, dan Harisbaya masih muda. Ketiganya merupakan murid dari Hadi Wijaya atau yang lebih dikenal dengan Jaka Tingkir atau Sultan Pajang I. Pada saat itu Sunan Gunung Jati memerintahkan buyutnya yaitu Panembahan Ratu untuk belajar ketatanegaraan kepada Jaka Tingkir di Pajang. Kemudian dari Sumedang, Pangeran Santri juga mengirimkan anaknya yaitu Gesan Ulun ke Pajang untuk menuntut ilmu tentang ketatanegaraan di sana. Sementara Harisbaya sendiri dikatakan sebagai seorang putri Madura yang mengabdikan diri di Pajang. Prestasi Panembahan Ratu di Pajang terlihat begitu gemilang. Setelah dirasa cukup mumpuni dalam menguasai ilmu ketatanegaraan, Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir menikahkan anak perempuannya yaitu Ratu Mas Pajang dengan Panembahan Ratu. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dengan kerajaan Cirebon. Sementara itu Gesan Ulun terlibat cinta lokasi dengan Harisbaya. Keduanya saling jatuh cinta. Kisah percintaan Gesan Ulun dan Harisbaya kemudian kandas ketika dalam suatu waktu Gesan Ulun pulang ke Sumedang dan menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah mangkat.
baik Panembahan Ratu maupun Gesan Ulun sudah menjadi raja di negaranya masing-masing. Sedangkan Haris Baya dipajang selalu mengharap jodoh dengan Gesan Ulun tanpa kepastian. Hingga suatu ketika Arya Panggiri yang memimpin Kesultanan Pajang menghadiahkan Haris Baya kepada Panembahan Ratu atas dukungannya kepada Kerajaan Pajang. Kisah kebahagiaan Panembahan Ratu dan Haris Baya kemudian menjadi buyar ketika pada suatu waktu Gesan Ulun bersama keempat senopatinya berkunjung ke Cirebon. Di luar daerah seueur. Daerah mana wae itu, Pak? Nah, Tangerang, Bekasi, Cikampek, Jakarta, Banten. Oh gitu. Sauna aya di luar pulau oge paleres. Luar pulau Sumatera, Kalimantan, aya Sulawesi. Waduh. Di Lampung seueur di luar Jawa. Oh gitu. Di luar negeri wae aya wae. Nah, di luar negeri oge aya. Di mana Pak eta di luar negeri? Di India sok aya, di Malaysia. Masya Allah, berarti bener-bener tahun kamari mah di Jerman sareng Prancis. di Jerman oge aya. Jerman. Bener-bener ya daya luhur teh terkenalnya banyak. Terus iya sih di YouTube gitu. Oh nya terkenal ieu mah deui ka luar negeri oge, Masya Allah. Luar biasanya. Ini seseuna teh malam Jumat Kliwon ya para mena teh. Malam Jumat Kliwon sareng sasi mulut kamari. Sasi mulut. Sasi mulut. Oh, kami sasi mulut dong enggak dinten ramena atuh tapi kumaha? Dan sasi penuh atuh. Kami bulan-bulan kemah malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Hari-hari biasa lagi seueur wae, aya wae. Hari-hari biasa ge. Oh, gitu. Seueur kawas malam Jumat. Mohon, Pak, seseurna tamu anu dongkap ka dieu teh eta teh maksudna hoyong kana naon, Pak? Nya duka eta mah. Kan sok benten-benten ya. Aya makam keramat anu khusus kana usaha, aya makam keramat anu khusus kana jodoh geuningan gitu. Upami ka dieu kumaha tah? Seseurna pamika eta mah abdi tara naroskeun. Oh gitu. Tara tara naroskeun kana jarana. Mohon. Duh, alhamdulillah teh. Bukan enggak dinten di dieu. Mun ngal dinten dulu di dieu. Gitu, alhamdulillah. Enggak raosan ieu unik. Duh, nempi ka betaheun ieu mah. Pertemuan antara Prabu Gesan Ulun dan Haris Baya tak terelakkan. Sehingga akhirnya Haris Baya memohon dengan berlinang air mata agar Prabu Gesan Ulun membawa serta dirinya ke Sumedang. Meskipun pada saat itu Haris Baya sedang hamil dari suaminya yaitu Panembahan Ratu. Patih Jaya Perkasa menyambut baik rencana membawa lari Ratu Haris Baya ke Sumedang. Setelah peristiwa memalukan itu, Panembahan Ratu kemudian mengumumkan perang terhadap Sumedang. Dan Patih Jaya Perkasa menyambut dengan sukacita pengumuman perang itu. Perang kemudian meletus. Cirebon kemudian mengirimkan tentaranya untuk menggempur Sumedang. Setelah beberapa waktu berlalu dan Patih Jaya Perkasa dianggap meninggal, terjadi kesepakatan damai antara Kerajaan Sumedang Larang dengan Kerajaan Cirebon. Salah satu di antaranya Sumedang harus menyerahkan wilayah Sindang Kasih yang sekarang dikenal dengan nama Majalengka kepada Panembahan Ratu sebagai tebusan talak untuk Haris Baya. Alhamdulillah, Bapak mudah-mudahan sing langkung sehat, langkung sukses ya Pak. Mangga hatur nuhun. Nah teman-teman, ini jalan menuju air pancuran Keramat ya. Ada 7 air pancuran Keramat di sini yang diyakini oleh warga bahwa setiap air pancuran tersebut memiliki khasiat yang berbeda-beda. Jaraknya dari sini sekitar 200 meter teman-teman ya. Oke teman-teman, kita menuju mata air. Ini sudah terlihat banyak warga yang datang. Biasanya para peziarah melakukan mandi di sini teman-teman. Kemudian juga mereka membawa pulang air keramat tersebut untuk berbagai keperluan karena diyakini bahwa air ini memiliki karomah. Ya itu lokasi makamnya di atas sana ya. Ya. Itu makam atau petilasan Eyang Jaya Perkasa yang berada di atas sana teman-teman. Nanti kita mencoba ke sana ya setelah maghrib. Insya Allah kita akan lihat ke atas sana. Kita akan mengunjungi juga petilasan Eyang Jaya Perkasa. Tempat ikon yang kedua ya setelah Prabu Gesan Ulun.
biasanya ramena sok tabu sabaraha. Kedap deui tabu. Abi hoyong nyandak gambar. Sekedap deui. Da biasana tos rame ya kita ini mah mungkin ada sepi. Bada maghrib gitu. Tapi da tamu mah tos seueur. Tadi dia itu mah mobil mah tos seueur. Acan kadarieu Sok aribak di dia atau nepi kumaha? mohon kadarieu aribak. Atau nyandak hungkul, nyandak cai hungkul. Nya anu nyandak cai sakatanan ibak. Aya. Upaminya aribak pasti nyaranak cai gitu. Oh gitu, uina teh nyandak bekalnya. Aya sabaraha pancuran ieu teh di dieu teh? Di dieu teh anu nyondong cai nama 4. Opat. Mohon Ciasihan, Cikajayaan, Kawipan, Kabudukan. 1 2 3 4 5 genap 7 na. Eta mah tayaan. Oh, garing. Mohon. Peda halodok itu atau nepi kumaha? Halodo mohon alhamdulillah. Oh, ke upama hujan mah aya deui. Aya deh. Permisi Mas, lewat. Rame yang mandi. Kita lihat dulu deh teman-teman. Apa eta nu bajuna dihijikeun jeung bapak, babaka eta Susah. Air keramat muka hiji cai asihan. ya kantong ieu. Eta kan bapak. Bapak tas ibak Pak. Ini si A kenapa tasnya lucu? Lucunya. Oh, tasnya lucu, ada apanya ini? Lucu. Dia Mas saya ngambil gambar. Lucu. Apaan sih itu teh? LED. Oh gitu. Keren ya. Bikin saya bengong. Kok tasnya ada kayak TV, ada layarnya. Sok aribak, ibak teh marana ya teh? Teh dari mana? Dari Subang. Subang? Oh, gininya dia caket atau Subang mah. Nembean ka dia? Atau sering? Oh. Ngantri. Bika dia heula ningali cai nu kadua. Oke, teman-teman. Ini yang pertama ya. Ini adalah pancuran yang pertama, Ciasihan namanya teman-teman ya. Mata air keramat, bukan mata air, pancuran keramat. Dan ini yang kedua adalah pancuran kejayaan. Nah itu yang ketiga sebelah sana ya teman-teman, masih ke arah sana ada pancuran yang ketiga dan keempat. Sebetulnya sih ada 7 katanya, ada 7 ini. Nah ini yang kedua. Yang kedua adalah kejayaan, air keramat kejayaan. Nih teman-teman, ini ya. Terus ke sini ini ada tampungan airnya. Dan untuk yang ketiga dan yang keempat itu ke sana ke bawah ya. Harusnya sih ada 7, cuman karena musim kemarau panjang, yang kelima, 6, 7 sudah tidak ada airnya teman-teman, surut. Nanti kalau sudah musim hujan sepertinya akan ada lagi. Begitu teman-teman. Jadi saya nggak bisa sampai yang keempat ya. Kita cukup sampai yang kedua aja ya teman-teman ya. Karena ini sudah menjelang gelap juga. Sudah setengah 6. Iya nu kedua Pak. Nu kedua pancuran kejayaan. Mohon kejayaan. Iya. Abi mah teh Sumedang teh dia Pak caket. Mohon masih Cimalaka. Bapak di mana? Di Indramayu. Wah, jauh pisan. Mana Indramayuna? Di Gantar. Nya Gantar. Gantar. Berarti lewat. Ih terang kan abi sok amang sok kurilingan motoran. Berarti lewat buah duanya. Ya. Lewat Sanca. Ya Sanca. Oh, caket atuh eta mah. Cuma di Bantarwaru nah. Bantarwaru. Mohon. Ngalangkungan Sanca. Iya, ada deket di Bogor. Bantarwaru mah. Sering Pak ka dia Pak. Sering ka dia tanpa nembean kayak dia. 2 kali. Kedua kali. Nah, betah di dia. Rausen nya. Kumaha ka raosna Pak? Manawi aya ieu na. Aya gitu ngarasan. Aya. Alhamdulillah hatinya. Berarti ya. Mohon alhamdulillah. Rombongan ya itu Pak? Mohon. Alhamdulillah hatinya. Angga tuh wilujeng boleh badan tepan teh. Karasan pas pisan mushola. Nah teman-teman, karena gerimis sudah mulai turun, sepertinya saya tidak jadi untuk naik ke petilasan Eyang Jaya Perkasa. Karena untuk menuju ke petilasan Eyang Jaya Perkasa lumayan nanjaknya teman-teman ya, karena berada di puncak Gunung Rengganis.
Akhirnya saya memutuskan kembali lagi ke tempat parkiran dan akan beristirahat dulu. Nah teman-teman, seperti inilah kondisi di situs Dayeuh Luhur ketika malam Jumat Kliwon. Para pengunjung terus berdatangan. Bahkan dari informasi Bapak Warung di sini bahwa pengunjung akan terus berdatangan hingga dini hari. Nah teman-teman, ini terlihat dari kaca mobil bahwa gerimis masih turun, tetapi pengunjung masih tetap ramai dan berjalan hilir mudik di depan saya ini teman-teman. Dan bahkan informasi dari warga di sini atau dari para pedagang di sini, ini kalau bulan Maulid ini lebih ramai lagi teman-teman pengunjungnya. Bahkan dikatakan bahwa tempat parkir yang segini luasnya ini penuh oleh para pengunjung. Dan uniknya teman-teman, pengunjung ini kebanyakan datang dari luar kota Sumedang. Guys, sabaraha nih talis mentah? 1 kilona 25 Ibu. Oh, di kilo. 1 kilo itu sampai berapa kilo itu, Neng? 2 kiloan. Masak sabarahannya. Masih terpantau rombongan para peziarah datang terus-terusan ya teman-teman. Ini karena lokasinya ada 3 titik kunjungan, yaitu makam Prabu Gesan Ulun, terus juga ada petilasan Eyang Jaya Perkasa, kemudian ada mata air atau 7 pancuran keramat. Jadi seolah-olah para pengunjung berpencar. Jadi terlihat sibuk ya teman-teman, yang habis dari makam Prabu Gesan Ulun keluar dari area makam menuju ke petilasan Eyang Jaya Perkasa. Dari petilasan Eyang Jaya Perkasa turun mereka ke pancuran air keramat yang letaknya di bawah Gunung Rengganis. Dan banyak juga ini warga atau orang-orang para tamu yang datang ini beristirahat di rumah Bapak Kuncen ya teman-teman. Rumah Bapak Kuncen juga penuh ya. Ini terpantau ada 2 rumah Bapak Kuncen yang dekat di lokasi, yaitu ada di depan masjid dan di sebelah masjid. Ini juga ramai dengan para pengunjung. Sering nggak dia? Sering nggak dia? 2 kali. 2 kali. Sok ibak itu di pancuran. Ibak. Kumaha kaosna? Ya alhamdulillah. Aya barokahna. Amin. Oh gitu. 14 orang. Nyampe aku 20 mah meureuh sempit mobil na karunya teuing. Ini tumpuk. Sok ka mana we upami ka Sumedang. Salianti Dayeuh Luhur. Pan seueur di Sumedang mah? Jarang. Aya Marongge. Taacan abdi. Aya Taji Malela. Taacan. Mereka dia hungkul. Dia wae. Pangramena mah Marongge nya. Marongge sedang ieu ramena. Nambah ke tadi ka ieu nya kalangkung rame di Marongge. Ngalangkungan Marongge. Kalangkung mana ieu teh ka Jati Gede sih jalanan robos tadi. Kita ka kota teh, kita ka Alam Sari. Anu pada selama deui kena teh langsung seueur. Iya. Nah, ieu entehna dipromosikeun dalam wisata itu dalam itu wae. Terus Pak, mohon kedah nganggo medsos, nganggo YouTube, nganggo Facebooknya. Tah teman-teman, ieu teh aya teh asli Dayeuh Luhur. Pangaosna mira sabungkus ageng 7.500. Ieu mah teh asli. Lebih-lebih dari teh hijau ieu mah nya kanggo diet teh mantep. Cuma 7.500 di warung Abah naon? Bahaan. Nah, Abah teh selami ngawarung di dieu, Bah? Terus selami. Rame wae nya banyak unggah malam Jumat. Pami malam Jumat Kliwon mah sok kieu seueur teh. Pamisa di dindang mah da sok seueur gitu. Antara terus. Terus geuseuna gitu. Tara bikin ka kosong gitu lah. Penjara. Bahkan ramenya teh tabu sabaraha ieu teh. Nya ieu lah we. Ayo terus mulai teh. Masih darongkap keneh. Aya sumping jam 2. So, tanya kamari mobil dia di Karawang jam 3. Ada karulam di makam tawar tuh. Di makam tawar mana? Di Jaya Perkasa. Nah, tempat nginep naba. Allah lega teh. Kami sanggup ngambil. Oh, itu teh nya nu aya batu teh gitu dicaket batu eta.
Oh didinya. Palegan. Oh tetep biasa dianggo tempat Cuma istirahat. sekeluarga itu orang kau di negeri itu. Oh. Domestik keluarga sama mobil. Hmm. Wengi jam 3 seping dah. Jam Boleh. Taiwanan dah. Ini paling malam Sabtu tuh. Sabtu. Wina Sabtu. Jangan kata. Ima bari piknik pangintennya. Cocok sih Ima dari Enten wisata. ada. Oke, baiklah teman-teman, hari semakin larut malam dan saya harus segera pulang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video Pelosok Sumedang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai seputar kota Sumedang, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.